Kok gue masih belum kepindah sih? Masih di masa yang sekarang? Jangan-jangan sistemnya error lagi. Ya iyalah, kakak kan belum dapat izin dari mama. Ih, kenapa sih masih harus izin? Kakak kan udah gede. Tapi kan kakak masih sekolah. Itu artinya memang tanggung jawab orang tua. Udah deh, jujur aja sana. Enggak deh, karena kakak tahu kakak pasti nggak diizinin. Kalau kakak nggak coba kan nggak tahu. Kalian ngomongin apa sih? Feli, kamu mau pergi kemana? Aku ada les, mah. Kelas apaan? Orang hari udah mau gelap kayak gini. Kamu mau bohongin mama ya? Enggak, ma. Ini diwajibin. Karena kalau aku nggak ikut, mama bakal kena denda 1 miliar. Iya udah, kalau gitu kamu boleh pergi. Nah, gitu dong. Aku cuma perlu kata-kata itu terucap dari mulut mama. Sekarang aku bisa pergi ke masa lalu. Bye, ma. Jangan. Dek, kamu jelasin ke mama ini maksudnya apa? Kakak bakal pergi ke masa lalu. Udah lama, biarin aja kakak tahu kebenarannya. Enggak boleh. Tidak. Ternyata gue jadi diri gue pas masih SD lagi, balik lagi kayak dulu nih. Tapi ini di mana kok mewah banget? Anakku, makan dulu yuk, itu udah disiapin. Hah? Mama, kamu bukan mama aku. Mama aku nggak pakai mahkota. Mama kan pakai mahkota karena mama adalah ratu. Hah? Ratu? Sebenarnya apa sih yang terjadi di masa lalu? Membingungkan banget. Mama kandung gue siapa? Ratu ini atau mama gue yang satunya lagi ya? Udah ya, mama tunggu di meja makan. Raja juga udah ada di sana. Papa kamu. Tunggu mah. Aku mau nanya sesuatu. Sebenarnya aku anak kandung mama atau bukan? Ya jelas lah. Seluruh masyarakat juga udah pada tahu. Oh, oke. Masa mama gue yang sebelumnya itu palsu? Terus gimana ceritanya gue sampai bisa ke tangan dia ya? Yang banget, baru kali ini gue dikasih makanan sebanyak itu sampai tumpe-tumpe. Halo adek manis, ikut saya yuk. Kamu siapa? Kamu jangan macam-macam ya. Saya adalah seorang putri di kerajaan ini. Saya punya banyak mainan, kamu mau lihat gak? Tunggu. Kenapa orang ini mirip sama mama gue ya? Jangan-jangan emang dia lagi. Mama? Ayo ikut saya. Iya, aku bakal ikut. Gue ikut aja dulu, karena kalau gue nggak ikut, gue nggak bakal tahu apa yang akan terjadi. Apa sih rencana orang ini? Loh, mana mainannya kok nggak ada? Kok pintunya dikunci? Iya, karena saya takut ada maling, makanya dikunci. Nah, sekarang kamu minum dulu ya, ini air sambutan. Iya, makasih, kebetulan saya haus banget. Sekarang kamu adalah milikku. Aduh, kok tiba-tiba pusing ya? Air itu akan membuat kamu lupa ingatan. Jadi sekarang kamu hidup menjadi anakku. Apa? Ternyata orang ini jahat banget sampai memisahkan gue dengan mama kandung gue sendiri. Sekarang gue udah tahu. Aduh, pusing. Jadi gitu ceritanya. Ternyata gue adalah putri dari kerajaan dan mama udah nyulik gue. Memang gitu non. Semua masyarakat kan dibungkam dan kita mendapat 1 M per orang. Hah? Pantas saja kalian memperlakukan aku dengan baik. Ternyata karena uang. Yup, alasan dia menculikmu itu karena dia bermusuhan dengan si ratu. Makanya dia dendam banget. Itu artinya sekarang gue harus cari mama papa asli gue kan. Supaya mereka gak khawatir. Oh, tidak semudah itu Ferguson. Mama kamu pasti ngelarang kamu lah. Tenang pak, saya punya rencana. Makasih banyak karena bapak udah bantuin saya. Nak, kamu udah pulang ya? Iya udah mah. Itu apa yang ada di belakang kamu? Oh ini ya, mama pasti penasaran. Kalau gitu aku bakal tunjukin. Nah, apa yang kamu lakuin sama mama? Udah saatnya kamu tiada karena kamu telah menculik aku dari mama papaku yang asli. Enggak, si ratu itu gak boleh mendapatkan kamu lagi karena nanti dia bisa bahagia banget. Dia harus sengsara karena dia telah merebut raja dariku. Sekarang kamu malah nuduh ratu yang pelakor. Kamu tuh yang pelakor. Enggak, terus gimana anakku yang satunya itu adalah anak asliku? Mama! Mana bayinya? Ibu, saya kan sudah bilang anak saya tuh nggak boleh dijenguk siapa-siapa termasuk ibu. Tapi saya sangat tidak sabar untuk bertemu dengan cucu saya yang cantik itu. Lihatlah, anak ini sangat mirip dengan anakmu. Enggak ibu, beda itu. Kayaknya saya pamit aja deh, soalnya saya nggak enak ganggu di sini. Tunggu cu, kamu jangan kemana-mana. Kamu tunggu nenek di halaman depan ya, karena nenek akan memberitahu sesuatu ke kamu. Iya nek. Percuma nih nenek nyuruh gue temuin dia. Sebentar lagi kan gue balik ke zaman gue yang asli. Tunggu apa lagi? Ngapain kalian masih di sini? Saya mau rawat anak saya ya. Pergi sana. Iya, jangan galak-galak kenapa? Kan kasihan sama nenek tua ini. Bukan urusan kamu. Jadinya sia-sia nih gue pergi ke zaman lahir ini. Gue gak ketemu sama diri gue yang masih bayi. Nenek sudah tahu kalau kamu adalah cucu nenek dari masa depan kan? Bukan kok nek, saya orang lain. Nenek bukan keluarga saya dan saya juga gak kenal sama ibu itu. Kamu gak usah ngeles. Nenek tahu karena kita punya ikatan batin. Iya nek, tapi sayangnya saya gak bisa ngobrol lebih lama lagi. Soalnya saya bakal pindah ke zaman asli saya.
Kalau gitu, Nenek akui kamu sebagai keluarga Nenek. Loh, bertambah jadi 1 minggu? Iya, semakin banyak warga yang mengakui kamu di zaman lahir ini, maka kamu akan bisa tinggal lebih lama. Wah, makasih banyak, Nek. Kamu warga baru ya? Saya nggak pernah lihat kamu di komplek ini. Iya bener, lebih tepatnya saya tinggal di rumah yang itu. Hah, rumah itu kan baru aja melahirkan anak berdarah iblis. Hah, maksud Bapak apa? Wanita di rumah itu menikah dengan suami dari dunia iblis, maka lahirlah anak berdarah iblis. Apa maksud satpam ini? Artinya gue berdarah iblis dong. Apa benar ya? Kamu pergi aja dari rumah itu sebelum kamu kena malapetaka. Gimana gue bisa pergi kalau gue adalah anak yang dilahirkan itu, tapi versi dewasanya aja? Kayaknya gue harus cari cara lain deh. Oh iya, saya akuin kamu sebagai warga di sini ya. Wah, saya jadi bisa lebih lama di sini, Pak. Makasih banyak ya. Feli, Keisha, lo ngapain di sini? Ini kan zaman lahir gue. Gue sengaja gue minta dukun supaya bisa datang ke zaman ini. Ya udah lo tenang dulu. Coba lo jelasin lo kenapa. Gue heran kenapa lo lama banget di sini. Kalau lo kelamaan di sini bisa-bisa lo nggak bisa balik lagi ke zaman asli. Oh, karena warga-warga di sini tuh udah pada mengakui gue. Nggak bisa. Lo harus pulang sekarang buat nyelamatin warga yang ada di zaman asli. Nyokap lo tuh udah ngamuk, dia nyariin lo. Ya udah, ngamuknya dia paling banting bareng kan? Lebih parah, Fel, dia mendatangkan kaum iblis, yaitu kaum suaminya ke kota kita. Takut banget loh. Hah, ya udah kalau gitu gue mau balik sekarang, tapi gue nggak tahu gimana caranya. Lo sebut aja lo mau balik sebanyak 3 kali. Gue mau balik, gue mau balik, gue mau balik. Akhirnya sampai. Anakku, mama khawatir banget. Mama harus tarik pasukan mama sekarang juga supaya nggak membahayakan orang-orang yang ada di kota ini, mah. Enggak, mama nggak akan tarik mundur. Mama itu memang mau balas dendam karena mama nggak tega kamu diperlakukan jelek-jelek di sini. Itu semua masalah mama sendiri. Kenapa mama harus nikah sama seseorang yang dari dunia iblis? Anakku, nanti kalau kamu udah dewasa kamu ngerti yang namanya cinta. Cinta, kata mama. Cinta mama itu membuat semua orang jadi rugi. Karena iblis itu bolak-balik ke kota ini terus karena jadi suami mama. Kalau gitu aku bakal buktiin cinta mama ke aku seberapa banyak sih. Kamu mau ngapain tuh? Aku bakal menghabisi diriku supaya mama nggak terikat lagi dengan iblis itu. Anakku! Mulai sekarang bakal ada warna keluarga nih, mah. Bener, biru tertinggi, merah menengah, dan hijau terendah. Wah, aku gak sabar banget. Kira-kira warna keluarga aku apa ya? Kalau mama sih biru. Karena kita keluarga, jadi harusnya aku dapat warna biru juga kan, mah? Tapi kenapa nggak muncul-muncul, mah? Oh ya udah, sekarang kamu ke sekolah dulu. Sembari mama protes ke sistem. Nanti pulang sekolah pas sudah muncul kok. Oke, ma. Aku seneng deh punya mama yang perhatian kayak mama. Aku jadi nggak perlu repot lagi kan? Oh iya, kalau warna keluarga kamu udah muncul, jangan kasih tahu siapa-siapa ya, karena itu rahasia. Oh, kayak rahasia keluarga gitu ya? Oke deh, ma. Tiara, Della, kebetulan banget kita ketemu di jalan gini. Ayo berangkat ke sekolah bareng? Boleh aja, tapi sebelum itu apa warna keluarga lo? Sekarang sih masih belum muncul. Kenalin, gue Tiara dan gue punya warna keluarga merah sama kayak rambut gue. Ya sama, gue juga dapat warna merah. Kita sekasta ya kan, Ti? Karena warna keluarganya Feli belum muncul, ya udah deh, boleh kita temenan sama dia. Tapi kalau udah muncul dan beda, berarti kita harus musuhan. Loh, kok jadi ada perbedaan antar warna keluarga sih? Iya, karena kita tuh nggak boleh berinteraksi sama orang yang beda warna keluarganya. Kalau sampai itu terjadi, bisa-bisa kita ya ampun, gue nggak mau hal itu terjadi kepada gue. Kalau gitu bagus dong, warna keluarganya belum muncul, jadi gue bisa temenan sama siapa aja. Weh, kita telat nih. Telat apaan? Kan baru jam 6. Kalau warna keluarga lo merah, artinya lo harus datang ke sekolah jam 6 pagi. Tapi kalau warna keluarga lo biru, ya terserah. Paling sengsara sih warna hijau, harus datang ke sekolah dari tengah malam. Aduh, kok dunia jadi serem gini sih? Oke anak-anak, pelajaran dimulai. Ini kenapa sepi banget, Bu? Orangnya di sini bisa dihitung dengan jari. Kan kalau warna keluarganya beda tuh nggak boleh berinteraksi, makanya tiap warna tuh punya kelasnya masing-masing. Itu artinya saya masuk ke warna keluarga hijau. Hah? Itu kan warna keluarga yang paling rendah. Aduh. Oh, jadi kamu meremehkan warna keluarganya kita? Emangnya kamu bukan dapat warna keluarga hijau? Sebenarnya saya belum dapat sama sekali, Bu. Warna keluarganya masih loading. Jangan-jangan lo nggak dapat warna keluarga lagi. Itu mah lebih buruk daripada hijau. Hah? Masih loading? Bu guru ada ngoceh apa tuh? Gue berusaha denger tapi nggak bisa. Feli, sepertinya kamu harus ikut saya ke suatu tempat. Hah? Lo pasti mau dihabisin sama bu guru tuh. Apaan sih, kayak jadi orang kok kompor banget. Ya udah Bu, saya bakal ikut. Ibu, sebenarnya ini kita mau kemana ya? Kita akan pergi sejauh mungkin dari kota supaya nggak bertemu sama orang lain. Jangan-jangan bener kata Keisha lagi kalau saya mau dihabisin sama ibu. Saya nggak punya hak untuk menghabisi kamu. Saya tuh cuman mau kasih tahu kamu sesuatu tapi harus jauh dari orang lain. Oh oke, kayaknya penting banget tuh. Nah di sini aja. Kalau kamu mau warna keluarga kamu muncul, kamu tinggal tahan nafas aja selama 3 detik. Hah? Kalau itu caranya mah udah saya lakuin dari dulu Bu. Oke, saya bakal coba. 3, 2, 1. Gimana sekarang, warna keluarga kamu udah muncul kan? Iya udah muncul Bu, tapi kok aneh ya, warnanya bukan seutuhnya biru, tapi ada merahnya juga. Wah, itu artinya kita nggak boleh berinteraksi. Bu guru,
Aduh, mampus gue bisa-bisa dikira ngabisi bu guru. Gue kabur aja deh. Hai kakak, selamat datang. Loh, kok aura kakak beda ya, kayak bersinar-sinar gitu? Iya deh, sebenarnya kakak agak bingung kenapa kakak dapat warna keluarganya setengah merah dan setengah biru. Yang bener aja kak, setengah biru dan setengah merah itu kan artinya... Adek, kok kamu sok tau banget sih? Anggap aja warna keluarga kakak itu biru, biar sama kayak mama. Iya deh, anggap aja merah ini sebagai bonus buat kakak. Tapi kan mama aja dapat warna hijau, masa kakak dapat warna yang lain? Hah? Bukannya mama bilang mama dapat warna biru ya? Memang biru? Mama itu bohongin kakak. Buktinya aja aku dapat warna hijau juga. Kalau kalian berdua dapat warna hijau dan aku dapat merah biru, itu artinya aku bukan keluarga kalian. Wah parah, kalian udah nipu aku ya. Nah, kamu itu memang anak mama. Masa kamu gak percaya sama mama? Udah ya, mulai sekarang aku bakal cari tempat tinggal sendiri dan aku gak butuh kalian berdua. Bye. Sekarang gue harus tinggal di mana? Kayaknya gue harus ke rumah Keisha deh. Hah? Ngapain lo mau ke rumah gue? Sebenarnya kayak gue habis minggat karena mungkin gue bukan anak kandung mama gue yang sekarang, makanya gue bete. Apa lo bilang? Ih, kok malah ketawa? Gue serius. Feli, semua orang di kota ini juga tahu kali kalau lo tuh anak kandung mama lo, karena mirip banget. Oh, jadi gitu ya? Kalau gitu percuma dong gue pergi dari rumah. Sebenarnya kenapa sih warna keluarga gue beda daripada keluarga gue? Beda kayak gimana? Coba jelasin. Gue dapat warna biru dan merah. Yang bener aja loh. Gue serius, Kay. Lah, sekarang malah nambah warna hijau. Jadi sekarang warnanya ada 3. Astaga, lo dapat semua warna. Itu artinya lo bisa masuk ke warna keluarga apapun tanpa batasan. Kalau gitu sih untung juga ya. Tapi gimana dong? Gue keluarga siapa? Siapa orang tua gue? Aduh, sibuk. Kamu kenapa datang semalam ini, Feli? Bahkan kamu lebih cepat daripada warna keluarga hijau. Karena saya mau nemuin ibu, saya punya pertanyaan tentang warna keluarga ini, Bu. Oke, ibu udah tahu kalau warna keluarga kamu tuh beda sama mama kamu. Iya, Bu, bener. Tapi semua orang di kota ini kan tahu saya adalah anak kandung mama saya. Terus kenapa beda, Bu? Karena ibu adalah orang lain, jadi ibu nggak berhak memberitahu kamu. Mending kamu tanya mamamu sendiri biar dia ngaku. Aduh, gue kan udah minggat dari rumah, jadi gengsi dong kalau balik lagi. Loh, tubuh gue berkilau lagi nih. Saatnya menjemput Felicia. Hah? Jemput saya? Kamu penculik ya? Penculik mana yang secantik saya? Udah deh, kamu harus ikut saya sekarang karena udah waktunya. Jangan-jangan ini ada sangkut pautnya sama warna keluarga ya? Betul sekali, ini alasan kenapa kamu dapat 3 warna keluarga. Emangnya saya mau dibawa kemana? Kamu akan dibawa ke dunia para petinggi. Ngapain? Aduh, takut kabur. Anakku, kenapa kamu terengah-engah gitu? BTW mama udah cariin kamu kemana-mana gak ada. Tapi ternyata kamu balik sendiri ke rumah. Mah, gawat mah. Aku mau dijemput sama orang gak jelas itu. Tapi dia cantik sih. Terus ada sayapnya. Apa kamu bilang? Enggak bisa. Kamu harus kabur sekarang. Iya Ma, dari tadi aku udah kabur, bahkan aku pergi ke rumah ini lagi. Kamu gak akan bisa kemana-mana karena ini adalah janji yang dibuat oleh mamamu. Janji? Emangnya mama ada janji apa Mah? Mama kamu berjanji kepada dewa untuk memberikan kamu saat usia 17 tahun, itu tidak bisa diingkari. Sebenarnya warna keluarga kamu kayak gitu karena papa kamu adalah dewa. Dan dia pengen ngasuh kamu setelah kamu berusia 17 tahun, itu janji mama. Hah? Itu artinya? Ya, mulai sekarang kamu akan tinggal di dunia dewa, yuk.